Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jamaah Ngacapruk Semalam Suntuk. Malam ini kita kehadiran narasumber yang tidak kalah keren, tokoh muda Jawa Barat. Beliau mantan ketua cabang PMI Kabupaten Bandung, pernah menjadi pengurus Korcap PMI Jawa Barat, Sekjen PB PMI, kemudian pernah jadi salah satu wakil ketua PW Ansor Jawa Barat, dan juga sekarang sekretaris wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat. Beliau Kang Zaini Sopari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita undang sengaja, kita roasting malam ini. Kita roasting malam ini. Apa sih sebenarnya aktivitas beliau bertahun-tahun kaderisasi dan sampai hari ini dipercaya memimpin salah satu partai di tingkat Jawa Barat. Oke, Kang Jenny. Siap, Kang Jabro. saya baru tahu karena saya mau di roasting. Kami jadi era. Iya. Ya ampun ya Allah. Ampun. Kang, Akang sebagai tokoh aktivis Jawa Barat yang sudah malang melintang. Kira-kira dari dunia aktivis yang sampai hari ini menjadi patokan Akang apa? Apa ya? Keyakinan. Yakin. Ya. Jadi kalau kita berusaha pasti bakal ada keyakinan. Tapi kalau tidak berusaha tidak pernah mungkin ya. Jadi apapun ya kita nikmati. Yakin ya Kang? Seperti halnya kopi ya sebentar lagi kita Datang yakin datang. yakin datang. Pasti bakal datang kan? Iya. Yakin dan perintah itu. Iya. Banyak orang yang kader ya, di angkatan saya, di atas saya dan di bawah saya, menilai sosok Akang itu sosok yang lain, galak atau ya, tegas kan gitu. Karena Akang punya nilai ketegasan itu. Enggak, tergantung. Mau galak, mau tegas, mau santai, itu kan tergantung orang yang lihat. Iya. Seperti halnya kita nonton di bioskop, film itu sebetulnya nomor sekian. Tapi sesungguhnya sinema film itu rame atau tidak tergantung dengan siapa. Iya. Cocok. Jadi gak penting mau film apa, yang penting nontonnya dengan siapa. Iya. Jadi bawaan hatinya jadi pas ya. Filmnya rame, yang di samping kitanya manyon, jadi nggak rame. Bingung pulang juga kemana? Iya. Bukan film, bukan pulang mau dibawa kemana, pusing pulang geus teu boga duit. Amana deui. Iya. Zaman baheula. Iya. Zaman waktu itu. Kemudian Akang punya nilai keyakinan yang sesuatu yakin. Yakin ini kan butuh langkah ya. Nah, kira-kira langkah-langkah yang sampai hari ini menjadi patokan Akang. Ya, jadi orang bisa yakin karena ada proses perjalanan sehingga punya value, punya nilai, sehingga nilai itu tidak bisa dibanderol, ditukar, bahkan dijual belikan. Dan yang kemudian itulah yang menumbuhkan bakal menjual. Orang bakal memiliki sebuah integritas. Persoalan hari ini di ruang mana itu bukan sebagai tujuan akhir, tapi seperti halnya para pendidik, orang menyekolahkan dia kan punya keyakinan. Sekolah di desa, di SDA, di SMPB, di SMAC, karena orang punya keyakinan dengan misalnya kurikulumnya yang oke, gurunya yang baik, sekolahnya yang mendasar, yang bagus, sehingga dari situ nilai akan terbangun.
Dan itu sesungguhnya bekal kita di masa mendatang, apapun sampai hari ini, itu adalah dari keyakinan yang menjadikan nilai membuat menjadi baik, menjadi bagus, dan menjadi sebutlah dalam tanda kutip mahal. Itu kalau saya sih punya keyakinan sehari-hari kehidupan tuh begitu. Jadi ya apapun yang terjadi kita menikmati aja. Proses itu juga namanya hidup fluktuatif ya. Jadi naik, turun, namun cek Sunda mah aya heuleuy, aya deudeu, geus ceurik, pasti bakal ceurik, geus ceurik bakal ceurik. Geus susah pasti senang, geus senang bakal susah. Susah senang, geus senang susah, geus susah dicabok pemajikan. Ayeuna mau kopi, geus beli kopi, ada pesan deui. Namanya Ya. Oke, santai. Tadi banyak orang yang mengadopsi model gerakan, model pemikiran. Nah, ada hal khusus gak bahwa kenapa sih figuritas itu bisa dicontoh oleh mereka itu kenapa? ya kan kalau kayak Jamro model-model aktivis ini pasti orang melihat dulu sosok figurnya. Ketika figur ada, diselisiki seperti apa, setelah diperhatikan, oh dia kayak begini. Setidaknya dari persentase itu sekian persennya pasti ada yang dituruti sama, ada yang diikuti. Maka dari proses itu kita mengikuti apa yang dijadikan figur atau panutan itu dia lakukan. Sehingga dengan sendirinya pola kita nyaris mengikuti apa yang menjadi figur itu. Sehingga ketika hari ini misalnya dalam kepemimpinan nasional, lokal, figur-figur itu masih cenderung masih kuat gitu. Karena memang mereka menjadi panutan di lingkarannya masing-masing. Kalau misalnya di pesantren maka kiai, jangan ustadz jadikan panutan, bukan karena dia sebagai pimpinan saja, tetapi karena kemasyhuran, keunggulan ilmu pun sama mungkin pada ruang-ruang publik gitu. Ada kapasitas-kapasitas yang memang orang itu dihormati, orang itu begitu salut gitu. Karena memang pemikirannya visioner, sehingga wajar kalau misalnya panutan-panutan itu banyak diikuti banyak orang. Karena ada nilai positif yang selama ini karena ada langkah yang menurutnya kira-kira pas dalam perspektif beliau kan itu ya. Kang, ini kan tahun politik ya Kang, tahun politik 2023 menjelang 2000. Waduh, udah nyerempet. Berat ini ya. Sudah nggak sanggup yang berat. Iya, dan ini dalam beberapa hasil riset, anak muda di tahun 2024 itu pemilih milenialnya lebih tinggi. Ya. Nah, menurut Akang kira-kira kader, kemudian anak muda, kemudian kelompok lainnya, bagaimana menganalisis figur yang sebenarnya pas mereka dan seperti tadi memiliki visi kebangsaan yang sama. Itu apa anak muda ini? Sesungguhnya di beberapa tahapan kepemimpinan hanya tingkat pemilih saja yang tinggi pada tingkat milenial ya, termasuk generasi Gen Z, Alpha. Tapi sesungguhnya yang berkuasa masih tetap banyak dari generasi baby. Berat itu. Jadi buat kakak-kakak, sahabat-sahabat, tete-tete, ece-ece, jadi masih tetap baby boomers masih dijadikan patokan, pijakan. Karena yang hari ini kan beberapa kepala daerah, misalnya kalau disebut salah satu pemimpin di kepala daerah, itu rata-rata kan masih di atas 43 tahun. Iya. Artinya kalau per hari ini tahun 80 baby boomers mulai muncul 81,
Artinya kan umur 43, 44 itu baru memulai kepemimpinan, sehingga masih produk baby boomers. Tapi lebih dari itu, dengan kehadiran generasi milenial 64% ke depan di pemilu 2024, tentunya ini luar biasa. Kan Gen Z tuh sebutlah asik dengan dirinya ya. Iya. Dengan dirinya apapun pokoknya ya semau gue lah. Ya semau gue tentunya kalau kita memahami norma adab tetap lah masih ada. Akan tetapi sebuah keinginan, sebuah keyakinan harus begini loh caranya. Sehingga kita generasi yang jauh di atas mereka harus cepat beradaptasi. Makanya akan kerepotan ketika orang menggunakan Android hari ini dengan mereka yang biasa menggunakan Android, IT dengan cepat, begitu memahami, begitu cepat paham. Tapi generasi baby boomers itu sulit, harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Sehingga keinginan generasi-generasi muda sekarang memang harus cepat teraktualisasikan. Iya. Ide-idenya bersih, ide-idenya bagus, ide-idenya cemerlang. Sehingga mau tidak mau kita juga harus bisa menghela perubahan zaman. Kalau kita bisa mengimbanginya tentu baik, tapi kalau kita tidak bisa tentu kita akan kerepotan, malah digulung oleh arus deras kekuatan Gen Z dan Alpha atau selanjutnya. Jadi ya minimal kalau dari sisi keseharian lah pada terkait IT kurang tertinggalin ting, betul. Walaupun tidak bisa mengimbangi, kita tidak terlalu keteteran. Sehingga ruang ngobrol sama adik kita, terutama misalnya SMA, baru awal-awal kuliah, itu menjadi tetap masuk pada ruang. Karena teknis apapun. Oke, kalau Gen Z, Gen Y, Gen X, mereka lebih cenderung senang dengan dunianya, dengan dunia digital, karena mereka native digital. Ya. Sementara baby boomers harus adaptasi dengan perkembangan digital. Ada persoalan nggak bahwa ketika mereka terlalu fokus dengan dirinya, dengan dunia digitalnya, agak bermasalah nggak dengan perkembangan demokrasi, perkembangan kebangsaan, dan lain sebagainya? Saya ada yang mendapat peraih Nobel di tahun 99, judul bukunya The Shallows. Jadi The Shallows itu dia mendapatkan Nobel. Jadi salah satunya adalah di masa mendatang anak-anak muda ini akan bermain pada dunianya yang jauh lebih cepat dan jauh lebih instan. Sehingga kemampuan mereka untuk bisa mengambil sesuatu secara utuh itu menjadi tereduksi. Jadi kajian-kajian dengan buku yang mendalam, kajian-kajian tokoh, ya itu akan sangat berkurang. Karena mereka selalu mengambil dari hal-hal yang mudah, yang gampang, dicatut, selesai. Buat mereka urusan hari ini ya selesai. Sekarang ngomong sekarang harus selesai. Ya, nonton YouTube 3 hari tiba-tiba jadi ustad gitu. Iya. Pasti itu Ustadz Jamrong. Ini berfatwa dari sana sini. Iya. Tapi kan kalau orang yang mengkaji pesantren, belajar taklim itu tidak pernah mungkin bisa menguatkan pada kapasitas itu, sehingga bisa berkuar di ruang-ruang manapun. Jadi banyak attitude, etika, adab yang harus memang terlampaui untuk menuju tadi. Nah, kalau misalnya menjadi seorang figur, apalagi tokoh agama, ustadz, jangan kiai, itu kan yang kurang lah gitu. ya. Tadi persoalannya bahwa mereka mengambil meringkas dari sesuatu yang ada di hadapannya di gadgetnya. Artinya ada sesuatu yang harus disadarkan bahwa ini tidak selamanya harus dari gadget. Kira-kira ruang apa yang harus disampaikan kepada para kelompok milenial ini bahwa
semuanya tidak hanya dapat di gadget, tapi harus memang diambil dari luar. Ya. Dan Saya misalnya mencontohkan beberapa pondok pesantren hari ini hampir semua bersepakat untuk tidak menjadikan sarana handphone menjadi ruang satu-satunya untuk mereka belajar. Hampir beberapa pesantren mayoritas di Indonesia gadget itu dilarang anak-anak. Paling seminggu sekali, paling 2 minggu sekali. Itu pun sarana buat telepon saja. Karena mereka sadar derasnya arus informasi, apapun lah di situ namanya, mau positif negatif, numpuk semua di situ. Sehingga mereka kan tinggal ngambil saja. Mau yang mana kita diambil, mereka ambil. Nah, meskipun kan kalau saya tidak konteks gadgetnya karena banyak di perpustakaan elektronik, beberapa pesantren, banyak juga kitab-kitab kuno yang memang sudah digitalisasi digitalisasi, artinya tetap mereka. Tapi pada ruang-ruang sosial mereka sangat dibatasi. Jadi cukup mau laptop, mau gadget itu hanya ruang untuk belajar, bukan ruang sarana untuk komunikasi atau ruang untuk bisa melihat dunia luar secara nyata, secara utuh tanpa filter apa. Kan berbahaya ya. Ya salah satunya itu. Jadi tampilan-tampilan kan bebas di situ. Mau dari manapun, mau seperti apapun, mau sevulgar apapun ada di ruang itu. Dan sekarang orang sudah bebas dimanapun. Nah itulah salah satunya kelebihan pondok pesantren mampu menangkal itu. Kalau di rumah kan masih tetap juga lah, masih bisa kan. Kalau di pesantren kan sudah, karena banyak teman-temannya saling melaporkan. Si A make dilaporin sama si C, si C ikut juga dilaporin sama si D. Ya terus akhirnya. Jadi udah, ruang itu ada batasnya semua. Belum lagi besok ini para buzzer ini anak muda, ya kan, 2023, 24 informasi tabrakan semua, black campaign, hoax itu sangat. Kira-kira gimana Kak? Besok 25 Oktober kan besok ke depan penutupan calon presiden. Tuh, betapa bertabrakannya. Karena orang yang dicari kan hari ini di tingkat pilpres. Kalau pileg kan ada lebih kearifan lokal. Betul di sini. Banyak cara-cara lokal yang muncul di situ. Sehingga keterikatan dan kedekatan orang masih ada persentuhan. Tapi kalau presiden kan saya kan nggak kenal sama capres A, capres B. Yang penting saya ngedukung, maka habis-habisan di situ. Sehingga sudah bakal tidak terbendung lagi model-model tabrakan, terus jangankan ngomong ke kepentingan ya, terlalu jauh lah. Yang pasti tabrakan-tabrakan pada wilayah narasi aja sudah sangat ramai. Iya. Jadi kasihan anak-anak yang baru melek tiba-tiba dihadirkan pada posisi negara yang sebutlah demokratis, tapi hanya masuk dalam tanda kutip cuma kotorannya, dan proses dialektikanya, proses diskursusnya, apalagi pembedahan visi jauh ting lah gitu mah. Jadi nggak dapat anak-anak muda. Artinya mereka dengan arus informasi yang begitu blasting kan, justru malah merusak cara berdemokrasi mereka. Ya saya pikir begitu, karena mau tidak mau mereka ditampilkan kan sama buzzer-buzzer oleh pihak-pihak yang memang coba dalam memperkeruh. Ini biar rame, biar gaduh. Gitu. Akhirnya kan mereka baca, jadi konsumtif mereka semua. Konsumtif, akhirnya mereka menjadi terbawa. Halnya nonton TV lah, menteri-menteri, ada tugas DPR sama menteri kan saling membantu presiden, terus diawasi kan sama DPR, bagian dari fungsi legislasi, fungsi pengawasan DPR. TV-nya selesai, jadi sosmednya selesai, di bawah kan ribut terus. Tadi begini menteri, atau DPR ini. Nah, mereka lagi makan, setelah beres rapat,
rapat dengan pendapat, mereka lagi pada makan bareng. Iya. Nggak tahu mereka lagi menikmati pais lauk, terus ayam goreng. Iya. Tapi di bawah karena sudah terbawa emosi. Nah itulah perlunya ada ruang edukasi, pendidikan dan pencerahan politik agar sama-sama bisa menenteramkan di tingkat bawah. Akang sebagai orang yang hari ini concern di bidang politik, kira-kira menghadapi anak muda yang digerus oleh arus informasi, kira-kira ini tugasnya siapa sih mau filter mereka itu? Apakah tugas partai politik atau penyelenggara pemilu atau masyarakat atau siapa? Orang tua? Iya, semua memiliki tugas, termasuk partai politik hadir di situ. Di Undang-Undang Pemilu disebutkan partai politik hadir, salah satunya adalah untuk memberikan pendidikan dan pencerahan politik buat masyarakat. Jadi kalau hari ini ada orang partai yang tidak bisa memberikan pencerahan dan pendidikan politik, berarti sangat naif. Jadi jangan konyong-konyong pilih saya, pilih partai saya. Kenapa? Ya pokoknya pilih saya aja, pilih partai saya. Setelah pokoknya pilih saya, pastinya pilih partai saya. Ruang edukasinya di mana? Kenapa harus memilih partai saya? Kenapa harus memilih saya? Harusnya diterangkan kan. Berdemokrasi 5 tahun sekali, DPR substansinya apa, semua anggaran negara kita punya. Kalau Jokowi kemarin kan 16 Agustus kita punya 3.000 triliun dipakai apa aja. Kalau Jawa Barat punya 34 triliun dipakai apa aja, termasuk juga misalnya lembaga-lembaga keagamaan mendapatkan tidak dari anggaran itu. Belum lagi misalnya di kabupaten kotanya masing-masing berapa triliun dipakai untuk apa, kan itu yang harusnya masyarakat menjadi tercerahkan. Sehingga ketika ada misalnya jalan di depan rumah saya udah 4 tahun nih belah sana banjir terus, kok adem-adem terus. Ini yang salah siapa? Yang harus ngedukasi ini siapa? Kan di situ mestinya hadirnya peran orang politik ataupun orang partai, bukan hanya orang politik dan orang partai saja, artinya siapapun. Cuma kebetulan saja anggota dewan ataupun orang politik memiliki kapasitas untuk memberikan pencerahan dan pendidikan politik itu sehingga menjabarkan. Jadi jangan sampai hadirnya 5 tahunan. Jadi ya seolah-olah warga masyarakat itu tidak boleh menerima dana dari siapapun, termasuk dari negara. Bukankah negara ada melalui apapun hasilnya, dana itu melalui APBD ataupun APBN itu bisa dan harus dimanfaatkan oleh warga masyarakat. Cuma persoalannya hari ini warga masyarakat bisa tidak mengakses itu. Salah satunya kan harus ada edukasi dan pencerahan itu. Bisa lo semua ngambil, cuma ini loh syaratnya, begini. Kayak misalnya Ansor mengeluarkan beasiswa LPDP untuk ke Australia, kemana lah, S2, ke Amerika, terus ke Eropa. Ini syaratnya terpenuhi? Tidak, berarti tidak bisa. Kalau terpenuhi oke, bisa diambil. Sama, negara hadir kan begitu. Betul. Syaratnya ambil sini nih. Buat apa? Buat produk pesantren. Buat apa? Buat renovasi masjid. Kan begitu. Harusnya hadir begitu. Dia harusnya ya. Nah, jadi ruang-ruang itu semakin terbuka. Siapapun bisa mengakses itu. Tadi ini konteksnya konteks nasional ya kan, bahwa harus informasi orang tidak Boleh diminum dulu? boleh diminum dulu. Ini barista nggak mempersilahkan minum, ini bahaya ini. Orang tidak kenal dengan siapa capresnya, tidak hanya mengenal lewat media sosial, tapi begitu militan memperjuangkan. Nah, kira-kira kalau di level lokal lah, para caleg di tingkat RI, provinsi atau kabupaten kota. Nah, kira-kira
anak-anak muda ini lebih cenderung akses informasinya dari media sosial atau malah lebih senang berdiskusi langsung? Kira-kira menurut Akang gimana? Kalau di beberapa survei, media sosial cukup mendominasi. Sehingga yang menguasai media sosial artinya siapa yang hadir di situ lebih intensif, mereka yang digandrungi, mereka yang paling diakses untuk informasi. Yang lebih banyak tapi lebih media sosial. Iya, Walaupun kapasitasnya belum tentu. belum tentu. Yang beberapa survei ya, ini beberapa survei terkait misalnya pilpres mana, gitu. Media sosial, karena orang lebih mudah buka HP, udah ada. Diskusi ada, mana Pak Jamrong kan sukanya diskusi. Tapi kan orang-orangnya kayak Pak Jamrong berapa persen yang model kayak begini mau eksplorasi, mau memberikan pencerahan, terus bisa banyak bermanfaat. Orang kan cepatnya taktis-taktis aja. Yang penting, oh ini begini, ikut komentar, ramai. Apalagi penduduk kita paling banyak, follower kita sangat tinggi, ketika ada kasus apapun ya mudah untuk ngegrus persoalan apapun. Iya, ramai. Ya Allahu alam tingkat kebenarannya kan. Ya, Nah, Kang, kira-kira itu berbahaya nggak, Kang? buat saya sih sangat berbahaya. Iya. Gitu. Jadi kabar kalau dulu zaman Nazi kan ada propagandanya, kabar bohong yang dikabari berulang-ulang itu akan menjadi kabar benar. Ya begitu aja. Kalau mau bikin propaganda terus saja berbohong. Lama-kelamaan juga orang pasti ada yang percaya. Orang ada yang percaya. Ya. Jadi saya ingat terus siapa lah orang bohong menggunakan bahasa bisa dipercaya. Masa kita orang benar dengan bahasa yang sama tidak bisa dipercaya? Orang bohong karena pandai menata kata ya. Nah, itu. Orang bohong menata kata jadi Iya. tidak kok orang-orang benar menata kata tidak bisa. Iya. Sama Oke. dari kata-kata. Iya. Iya. Oke. Artinya itu sangat berbahaya sekali. Terakhir, Kang, kira-kira menurut Akang, ini anak muda ini menghadapi momentum demokrasi, hajat masyarakat itu harus gimana, Kang? Ya, aduh berat ini kan. berat. Kan ini momen pemilu 14 Februari, ada pileg, ada pilpres. Maunya yang mana? Iya. Saya melihat sesuatu yang agak ngeri juga ini. Kira-kira kalau kita lebih lokal kan, Kang? Anak-anak muda yang lebih dekat itu bagaimana memilih wakil mereka di parlemen? Gimana, Kang? Ya, pertama tentunya yang bisa membuat kenyamanan di hati mereka. Apa itu maksud kenyamanan? Ini kan sebetulnya calon-calon lah sebetulnya. Iya. Pilpres juga hadir ini untuk memberikan sebuah harapan. Harapan mana yang terdekat? Ketika harapan mereka dekat, maka memungkinkan mereka akan memilih kita. Kalau caleg, kalau presiden. Tapi kalau harapan itu jauh, maka akan semakin jauh mereka untuk memilih kita. Maka untuk mendekatkan kepada harapan itu, yakinkan sesungguhnya lebih dekat dengan mereka dengan menyelami untuk bisa membumi dari yang mereka mau. Kan sebetulnya masyarakat hanya butuh pengakuan. Butuh pengakuan dalam artian ruang-ruang mana sesungguhnya yang mereka bisa yakinkan agar kemudian suara dia satu bersama keluarganya 3, bersama keluarga besarnya 12 bisa dimanfaatkan. Artinya dimanfaatkan ke depan bakal bermanfaat. Maka mereka ketika sudah yakin mereka akan dengan sendirinya membantu. Misalnya kalau ada caleg bakal bisa lebih yakin kalau pilihan caleg dari partai tertentu. Kalau saya dari P3 maka P3 pilihannya harus ke P3. Ayo bareng-bareng yakinkan
Gimana cara biar lebih dekat lagi. Hanya karena jadi caleg itu kan sebuah harapan buat mereka. Agar harapan itu bisa jadi keyakinan dan bisa jadi kenyataan gitu. Jadi istilah namanya orang nitipkan suara lah. Nitipkan suara, Iya, iya, iya. gunakan nanti sebaik-baiknya. Kalau sudah jadi, jadilah wakil rakyat, jadilah presiden yang baik, yang bisa mengabdi, berkhidmat, berbakti untuk kita semua. Sehingga mereka akan jauh lebih yakin. Sehingga tadi yang dimaksud, ketika jembatan-jembatan itu ada, akses itu ada, tersalurkan sehingga mereka ada media untuk masuk di ruang itu. Begitu Pak Jamrol. Kang, terakhir closing statement sebagai senior Ansor untuk sahabat-sahabat Ansor di Jawa Barat. Ya, Ansor organisasi besar, nihil dan mustahil rasanya Ansor akan jauh lebih besar jika kader-kadernya tidak produktif di ruang manapun. Hari ini ada momen politik, maka mau tidak mau Ansor harus masuk pada ranah dan wilayah politik agar kemudian Ansor semakin menegaskan memiliki jenis kelamin di tingkatan dan level manapun untuk bisa bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Hidup Ansor. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Demikian roasting kita malam ini. Jadi saya yang di roasting lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.